Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Sumasma'u faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang jamaah Isyah yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melapaskan alhamdulillah. Sampai saat kita hari ini kita masih dilimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah sehingga kita masih bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Di samping itu, setelah beserta salam, tanpa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah Isyah yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan bahas sedikit tentang masalah potensi berbuat baik di dalam diri manusia. Bapak Ibu sedang jamaah Isyah yang berbahagia, setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini itu diberikan oleh Allah potensi dasar yang sama. Potensi dasar yang sama, tidak ada perbedaan antara seseorang dengan orang lain. Sehingga dikatakan oleh Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu la ta'lamuna syai'a, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah jadikan pada kita itu ada pendengaran, penglihatan dan hati. Untuk apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedang jamaah Isyah yang berbahagia, dari ayat tadi dapat kita ambil semacam iktibar atau pembelajaran bahwa setiap kita lahir ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa, tidak ada perbekalan. Kondisi kita tidak berpakaian semua. Kondisi kita keluar semua kita menangis. Bahkan kalau ada anak yang berlari tidak menangis, pasti cubit supaya dia menangis. Sama kondisinya. Setelah kita lahir, Allah berikan suatu modal kepada kita. Yang pertama, pendengaran, namanya samia. Yang kedua, penglihatan. Yang ketiga, hati. Itu modal dasar kita lahir ke bumi ini. Terus di dalam Al-Quran namanya samia, artinya pendengaran. Pendengar itu adalah telinga yang diberikan Allah kepada kita yang berfungsi. Kalau itu telinga dari Tuhan kawa tidak bisa mendengar, itu namanya uzunun atau telinga artinya. Tetapi kalau yang bisa mendengar kita, membedakan dengan perkataan orang lain dengan baik atau tidak, memanggil atau menyuruh, menolak dan sebagainya, itu berarti telinga yang berfungsi. Makanya disebut dengan samia.
Kita punya mata juga. Mata kita dua, satu kiri, satu kanan. Tetapi bila mata itu tidak berfungsi, namanya ainun. Mata namanya. Tetapi begitu difungsikan oleh Allah, dapat melihat, memandang, maka itu berubah menjadi basar namanya. Sebenarnya kita bisa kita melihat dengan penglihatan itu bisa membedakan, oh ini laki-laki, ini perempuan, ini besar, ini kecil, ini kurus, ini gendut dan sebagainya. Ya kan? Berarti ada basar kita. Yang ketiga hati. Bapak Ibu, hati itu dalam bahasa namanya kalbun. Apa Bapak Ibu? Kalbun. Artinya apa? Arti kalbun itu artinya bolak-balik. Kadang iya, kadang tidak. Pagi, mata, sore, atau hati namanya. Di mana hati? Di dada kita. Dada itu masih sadar. Ini dia dada. Hati dan dada tak letaknya. Nah, hati itu yang menjadi raja di dalam diri kita manusia. Maka dikatakan oleh Nabi, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila baik yang sebentar daging itu, maka baik seluruh tubuhnya. Apabila jahat yang sebentar itu, maka jahat seluruh tubuhnya. Wahiyya qalbun, itulah hati. Sekarang contoh Bapak Ibu. Kalau ada orang yang nelo kawa, sanjung lagi takjil, sahur lagi makan sahur, kurang bitek dia belanjo, berarti anak puji. Pasti kita puji, ya lo hati orang itu. Ya nak? Ya itu. Ya lo hatinya. Sebaliknya, kalau orang ada orang yang gilir berang sebawa, mancari orang gendeng tarui, ya nak? Ranca awak buruk dan keceknya, alai lo awak indah juga keceknya. Ada cek orang ini suka emosi dan sebagainya, maka nilai apa pak? Ajar tu yang dah elok hatinya. Alai hatinya busuk hatinya, ya kan? Seperti itu, hati. Nah, makanya yang mengatakan sesuatu itu kita bisa, itu rajanya hati. Jadi hati itu raja. Bapak Ibu bisa kasih kode anggil dari rumah kan laki si kode kuah, melangkah ke musola kuah. Kan bawa tanda hati namu atau tidak? Tanda hati namu. Tidak namu kamu masalah, kamu saji, baik gelo. Apa kaki male, mata male, tangan male? Tidak. Yang itu hati. Dia male tiamu, pak kata nak surau, male tiamu. Tidak ada pandang yang cedok, male tanganmu, male kaki malangka, tetapi mengatakan malas hati. Pasti hati. Berarti pada seluruh hati yang merajai kita, hati yang merintahkan. Termasuk kita berbuat jahat, diperintah oleh hati. Pada seseorang akan melakukan perbuatan jahat, tetapi tidak jadi dia berfungsilah akal. Nah, gitu Pak Ibu. Berfungsi akal, tidak jadi membuat jahat. Kenapa? Karena dikenali oleh akal. Orang yang melakukan perbuatan tadi tidak bisa dikendalikan oleh akal, terjerumus kepada perbuatan dosa atau maksiat. Berarti apa? Itu namanya nafsu. Nah, nafsu apa itu? Namanya nafsu amarah. Jadi nafsu tiga, ada amarah, ada lawamah, ada mutmainnah. Nah, itu dia. Tetap lihat tadi. Bapak Ibu sedang jamaah Isya yang berbahagia. Makanya potensi tadi yang diberikan oleh Allah, ada hati, ada pendengaran, ada penglihatan, sehingga Allah mengatakan di samping itu nanti ada diberi kesempatan oleh Allah. Kesempatan apa? Ada dua jalan. Ada dua jalan. Ya kan? Apa itu? Nah, ada pertama jalan untuk berbuat baik, ada jalan untuk berbuat jujur atau jahat. Dua jalan itu terpilih. Mau baik atau jahat. Siapa yang bisa mengembangkan potensi yang ada dan tadi, itu peran orang tua. Itu dia. Sehingga nawa kalau eloknya, berarti kita arahkan ke jalan takwa atau baik. Kalau dari jahilnya, berarti kita mengarahkan ke jalan jujur atau kejahatan. Nah, karena itu ada potensi kita. Maka orang itu bisa dia jahat, bisa baik. Karena potensi yang ada di itu yang dikembangkan. Untuk mengembangkan itulah peran orang tua,
yang paling besar adalah peran lingkungan di samping peran pendidikan. Sehingga punya anak bukan di sekolah, lah kita umumnya masuk ke TK, pendidikan. Kenapa? Supaya pendidikan dari TK tadi bisa berperan dia untuk membawa dirinya kepada kebaikan. Gitu. Nah, ada pendidikan jahat, pasti pendidikan arahnya baik. Lah tamat TK masuk SD, tamat SD masuk SMP atau MTS, tamat MTS masuk ke MA atau SMA dan SMK. Lah tamat itu masuk ke perguruan tinggi. Semua itu yang takwa itu damai gitu. Maka kita inginkan supaya potensi yang ada di dalam diri anak kita tadi supaya berkembang kepada kebaikan. Sebab tempuh jalur pendidikan. Oh gitu. Kalau Pujo kok tidak ada lembaganya, tidak ada sekolah merampok, tidak ada. Ya kan, tidak ada sekolah merampok. Karena Pujo cepat kembangnya, karena diikuti oleh pengaruh setan dan sebagainya. Cuman kebaikan itu hanya diarahkan punya dia lembaga semacam institusi. Ada lembaga dari bawah sampai ke atas. TK atau mulai PAUD lah, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sampai ke atas. Jelas itu. Papua. Maka dikatakan oleh Bapak Ibu, kalau kita berikan pendidikan kembali ke daerah kita, apalagi yang bisa mempengaruhi lingkungan, disebut dengan milieu, disebut dengan lingkungan, itu juga berpotensi untuk mengembangkan potensi jahat pada anak kita. Betapa bagus kalau pendidikan berada dalam lingkungan tidak baik atau jahat, dia berpengaruh nanti akan pada perbuatan jahat dan dosa. Dan apa maksud anak pesantren kau selama 5 tahun atau 6 tahun, lah pulang di kampung, akhirnya lingkup perampok saja, ya kan? Otomatis mereka akan terpengaruh pada perbuatan itu. Berarti ya, apa yang pengaruh? Lingkungan. Nah, maka dikatakan oleh pendidikan, lingkungan itu sangat berpengaruh ya, terhadap pembentukan pribadi atau pendidikan anak kita. Bapak Ibu sedang jamaah yang berbahagia. Baik Bapak Ibu hari ini kita termasuk orang baik karena pendidikan baik dahulunya. Bisa kita datang ke musyawarah ini karena pendidikan ada dasarnya, diberikan oleh orang tua kita, diajar orang tua supaya baik. Nah, kita punya anak kita juga tularkan seperti itu. Diarahkan pula dia seperti tadi kepada kebaikan, diberi dia dasar pengetahuan. Dasar apa? Pengetahuan agama minimal, sehingga dia bisa sholat, sehingga dia bisa azan dan seterusnya. Setelah dia dewasa kita meninggal, sehingga dia bisa mendoakan kita atau menjadi imam waktu kita disolatkan oleh orang banyak. Dia mengimami, sehingga dia bisa mendoakan, bisa dia baca doa, Allahumma filli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya kan seperti itu. Bapak Ibu sedang jamaah Islam berbahagia. Makanya Bapak Ibu, potensi-potensi tadi mesti kita perhatikan. Karena pada hari ini kita dihadapkan dengan berbagai macam hadangan, hantaman, pengaruh lingkungan yang begitu luar biasa. Yang sangat luar biasa itu adalah gadget. Itu pengaruh luar biasa. Luar biasa pengaruhnya. Orang mengatakan dunia berada di dalam genggaman kita. Itu dalam gadget, dalam handphone. Apa saja ada mereka. Ada di sana. Kita berikan kita paket, kita berikan waktu seluas-luasnya, sehingga dia bisa mengakses apa saja yang dia inginkan. Apa saja. Tapi kalau anak tadi ada dibekali dengan ilmu agama, mereka akan bisa memilah dan memisahkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Hari ini yang terjadi itu, terjadinya perbuatan-perbuatan amoral, asusila, karena tidak adanya berfungsi akal di dalam diri manusia itu. Kurang fungsi, sehingga terjadi perbuatan jahat yang tidak kita inginkan. Ada anak yang mencabuli, orang tua mencabuli anak saudara seperti itu. Ada tetangga yang mencabuli juga tetangga sebelah sebagainya. Kenapa? Ilmu agama tidak ada, akal tidak terfungsi. Bapak Ibu sedang jamaah Islam yang berbahagia. Makanya kita bersyukur datangan Ramadan ini, karena Ramadan berpotensi untuk mengembalikan
potensi-potensi yang ada di dalam diri manusia. Kenapa dikatakan demikian? Karena selama 1 bulan Ramadan ini kita diterpa dengan pendidikan berbagai macam yang diberikan oleh para ustadz dan ustazah. Dari malam pertama sampai malam ini berbagai macam cara ragam judul yang diberikan ceramah oleh para ustadz. Kalau itu dapat kita pahami, kita bawa pulang, kita ingat-ingatkan, insya Allah potensi tadi akan kembali baik. Kita bisa beribadah dengan senang, dengan tenang, sampai nanti akhir Ramadan, habis Ramadan datang Syawal, kita bisa mempertahankan jati diri kita. Kalau tidak, sampai Ramadan saja. Mencari Ramadan kan sia-sia orang. Yang tidak pernah ke masjid, datang ke masjid. Yang jarang sembahyang ke mushola, datang ke mushola. Apa itu terbukanya? Kita dididik oleh agama. Ya kan? Selama 1 bulan itu lamanya. Dia ajak kita untuk sholat berjamaah. Karena kita tahu diberikan oleh ustaz kita pahala sholat berjamaah itu lebih besar daripada sholat pribadi atau sendiri. Ya kan? Seperti itu. Dengan itulah terbangkitlah, menguatlah, terbukalah pintu hati kita untuk kembali kepada kebaikan yang disebut dengan takwa tadi. Maka dikatakan, maka beruntunglah orang yang selalu membersihkan dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang membersihkan dirinya dan merugilah orang yang selalu mengotori dirinya. Datang Ramadan kita mengikis dosa-dosa kita karena kita memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak ibadah wajib dan sunat-sunat lainnya, sehingga dosa kita dihapus oleh Allah. Kalaulah dosa yang oleh Allah, hati barasia mukul janji boleh, tapi kalau dosa banyak hati ku kabur, hati ku murtah. Nggak elok cara, nampak orang lewat berang hati, nampak orang punya berang hati. Kenapa? Karena hati kita kotor. Bapak Ibu sedang jamaah Isya yang berbahagia, maka tadi kita landasi dengan ayat dalam surah Al-Baqarah, wahai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita bahas lagi tentang kejadian manusia dari awal, Bapak Ibu akan termenung bahwa kita jadikan dari tanah daunnya nenek moyang kita Adam. Dan tanah dijadikan. Sementara tidak mau iblis, ya kan? Untuk sujud, para malaikat dia mau. Kenapa? Dengan kebangkang seperti itulah maka dikeluarkan iblis tadi. Tetapi terjadi bahwa dia akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Maka ini godaan iblis itu memang tetap makan kawan. Kami sangat berpengalaman, sangat profesional. Tugas cuma menggoda awak saja, marahi awak saja, itu tugasnya. Kalau mereka tidak baik pada saja tugasnya. Maka kita manusia berada di antara dua, ya kan? Maka kalau kita jatuh kepada kejahatan berarti berhasil melawan setan, iblis dan sebagainya. Kalau dia berhasil dia akan kembali dengan hati yang murka. Maka Ramadan datang ini para iblis itu menangis menghadap Tuhannya itu. Karena kita diberikan kabar gembira oleh Allah, Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, para setan diikat. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang jamaah Islam berbahagia. Semoga dengan tausiah dan sikap ini dapat mengembalikan jati diri kita, dapat kita tulurkan kepada anak-anak kita. Potensi-potensi yang ada, mari kita kembangkan untuk arah kebaikan, sehingga nanti bisa mempersiapkan menjadi generasi penerus yang sangat potensial menghadapi generasi emas tahun 2045. Terima kasih perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.